虎可是炸毛！闭上你的嘴，不要那么大声！好险，鱼哥，我哭。小胡子，天下名娘子。你应该喊我昨晚。这声音是小弟。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-534. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 533. Sebelumnya, pertarungan sengit telah terjadi antara para tetua 4 dunia kecil dengan penjaga dari istana Kuhai Tianjun. Berhubung kekuatan monster ini cukup kuat, jadi Mu Yun memutuskan untuk membuka sebuah gerbang. Hal itu dia lakukan untuk membawa mereka pergi meninggalkan monster tersebut. Di sini Mu Yun telah tiba di sebuah tempat yang mana ada sebuah harta yang telah menarik perhatiannya. Hagui mengenali hal ini sebagai armor kura-kura emas. Mu Yun yang ingin memilikinya pun harus membuka susunan formasi terlebih dahulu. Karena dan begitulah dirinya baru dapat memiliki harta tersebut. Baru saja mengenakannya, ada 2 tetua dari 4 dunia kecil yang datang mengambil harta tersebut dari tangannya. Tapi Mu Yun tidak tinggal diam. Dia dengan sangat mudah mengalahkan mereka berdua, bahkan tidak memberikan pengampunan kepada mereka. Sebab Mu Yun sudah tidak ingin bekerjasama dengan seorang pengkhianat. Sesaat kemudian Mu Yun dikejutkan oleh kedatangan Mo Fan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mo Fan telah membawa binatang monster ini ke hadapan Mu Yun. Untung saja binatang itu tidak langsung melakukan penyerangan dan memilih untuk bermain dengan mayat Farizu. Tetua ini penasaran bagaimana cara Mu Yun dalam mengalahkan dua tetua. Tetua ini penasaran bagaimana cara Mu Yun dalam mengalahkan 2 tetua itu sekaligus. Karena bagaimanapun kedua tetua ini berada di tingkat ke-6 dari ranah limbo. Ia pun mulai waspada karena kemungkinan besar kekuatan Mu Yun sudah mampu menyaingi 10 master pedang agung. Sedangkan Mo Fan sendiri bersyukur karena dirinya hampir saja menjadi kotoran harimau. Sesaat kemudian, sebuah ledakan kekuatan pun muncul yang mampu disadari oleh mereka. Ini juga telah menarik perhatian dari binatang harimau. Mereka juga bingung sebenarnya apa yang telah terjadi di sana. Mu Yun meyakini kalau harimau tadi merupakan penjaga dari istana ini. Ia pergi ke sisi lain karena merasakan ada harta tuannya yang diganggu. Jadi Mu Yun mengajak mereka untuk pergi menemui harimau tersebut. Sebenarnya Mo Fan tidak berurusan lagi dengan harimau itu. Namun apa boleh buat, dia harus menyusul mereka. Di sisi lain, Yuhui telah berhadapan dengan monster harimau. Ia tidak hanya sendirian, namun dibantu juga dengan ketua Mo bersama ketua Miao. Sesaat kemudian, Mu Yun bersama yang lainnya pun telah datang. Mo Fan ingin menyapa ayahnya, tapi itu adalah sebuah kesalahan. Karena harimau langsung saja menargetkannya. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, Mu Yun menyepak Mo Fan hingga terpental. Dengan begitulah monster harimau tidak melahapnya. Meskipun begitu, Mo Fan ini tetap agak lecet. Sedangkan untuk Mu Yun sendiri masihlah penasaran dengan gerbang yang tengah dilindungi oleh harimau itu. Dia yang memiliki sebuah rencana meminta para tetua untuk berhenti, karena dia yakin rencananya itu dapat membuka gerbang. Hanya saja Yin Hui tidak ingin mendengarkan perintah dari Mu Yun. Karena kasihkan ngebacot, Yin Hui pun harus terkena serangan oleh harimau itu dan kembali melepas rambut palsunya. Mu Yun langsung saja melakukan penyerangan kepada monster ini dengan harapan bisa mengecohnya dulu. Setelah itu barulah Mu Yun melakukan pergerakan agar bisa dikejarnya. Yui masihlah penasaran sebenarnya apa yang sedang Mu Yun rencanakan. Tapi Mu Yun tidaklah kunjung menjawab. Pasalnya dia itu berencana untuk membawa monster ini ke hadapan Yui.
Alhasil, ia yang tidak kunjung pergi pun harus kembali terkena serangan dari harimau tersebut. 小子， Muyun masihlah belum berhenti dan kembali mengajak harimau itu untuk mengikutinya. Tidak lupa Muyun melakukan penyerangan kepadanya agar bisa membuat harimau itu semakin marah. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Muyun karena serangan yang harimau itu miliki dirinya butuhkan untuk bisa menghancurkan formasi pelindung. Berkat rencana cerdiknya itulah formasi ini pun hancur dan membuat gerbang terbuka. Monster harimau tiba-tiba saja pingsan. Muyun langsung saja mengajak semua orang untuk memasuki gerbang ini. Tidak lupa dirinya juga memberikan ejekan kepada Yuhui, karena sejak tadi dirinya teruslah ngebacot. Muyun pun telah dibawa ke sebuah tempat yang benar-benar indah. Ia tidaklah sendirian karena Yiku bersama yang lainnya sudah lebih dulu masuk kemari. Alasan mereka bisa kemari karena Yiku tidaklah sengaja menemukan sebuah senjata yang menarik perhatiannya. Namun baru saja menyentuhnya, mereka langsung dibawa kemari. Kemungkinan besar mereka itu telah memicu sebuah jebakan. Muyun membenarkan hal tersebut. Ia menyarankan mereka untuk selalu berhati-hati. Pasalnya, reruntuhan Istana Kuhai Tianjun merupakan hal yang tidaklah mudah diatasi. Kemungkinan tempat ini sudah dipenuhi oleh bahaya. Tapi perhatian mereka langsung teralihkan kepada bunga matahari kaisar dan juga beberapa tanaman lainnya, di mana itu merupakan harta karun yang cukup langka karena hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Berhubung istrinya tertarik dengan bunga itu, Yiku akan mencoba untuk mengambilnya. Hanya saja Muyun sudah mengatakan untuk berhati-hati. Alhasil Yiku pun telah memicu sebuah jebakan yang memunculkan kabut tebal yang seketika saja memisahkan Muyun bersama yang lainnya. Muyun sendiri tidaklah ketinggalan, tapi sebelum menghilang ia telah melakukan sesuatu. Sesaat kemudian Muyun telah sadar di sebuah tempat yang tidak begitu asing baginya. Sebab di kehidupan sebelumnya dia berada di ruangan sekte pedang Meitian. Shin Mangyu tiba-tiba saja muncul dan memanggilnya sebagai suami. Karena bagaimanapun mereka berdua baru saja melangsungkan pernikahan. Shin Mangyu dan Muyun sangatlah senang karena mereka telah resmi menjadi suami istri. Namun ketika Muyun baru saja memeluknya, Shin Mangyu merasakan sesuatu. Ia pun meminta Muyun untuk tidak perlu khawatir. Karena ternyata malam tadi Muyun begitu agresif yang membuat Shin Mangyu begitu kelelahan. Mereka berdua pun mulai larut dalam balutan asmara. Terlebih lagi mereka berdua berada di satu kasur. Namun ketika hendak berciuman, ada seseorang yang memanggil Muyun, yang mana seketika saja suara itu dia kenali sebagai adiknya. Nyangzi, 你应该喊我昨晚。 这声音是小弟。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Muyun tengah melihat kekacauan yang terjadi pada tempat tinggalnya. Bahkan dia juga harus melihat pemandangan yang begitu mengerikan karena saudaranya itu berusaha untuk melindungi dirinya. Namun berbagai serangan itu malah membuat nyawanya dalam bahaya. Raja Darah memintanya untuk pergi dari tempat ini. Namun Muyun tidaklah dapat melakukan hal itu. Pasalnya ia seakan-akan tidak mampu menggunakan kekuatannya. Ketika Muyun hendak dihabisi, Shin Mangyu pun mengorbankan nyawa untuk dapat melindungi suaminya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.